Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 165. Selamat mendengarkan. Dia di sana, tendangan Maegeri. Ya, begitu katanya tadi, Si Bungsu jadi tertarik. Dia sudah melihat betapa para serdadu Jepang di Minangkabau dahulu berkelahi dengan tangguh dengan mengandalkan karate atau judo. Dia sangat mengaguminya. Karenanya dia ingin melihat tempat latihan itu. Dia pernah dengar nama Budokan, yaitu pusat latihan judo dan karate di Tokyo. Kiranya inilah gedungnya. Akan ke sana? Hanako bertanya. Si Bungsu mengangguk. Akan saya suruh Naruhito mengantarkan. Oto-san antarkan Bungsu-san ke Budokan. Naruhito muncul, tersenyum pada si Bungsu. Si Bungsu membalas senyum adik Kenji yang paling kecil ini. Kemudian mereka berangkat. Melangkah di halaman rumah mereka yang terbuat dari batu bulat-bulat tipis. Kemudian menusuri jalan Uchibori, lalu berbelok ke kanan, melalui jalan selebar 2 meter menuju ke gedung Budokan itu. Jalan yang terbuat dari semen. Budokan ini semacam gedung serbaguna. Naruhito bercerita, di sini sering diadakan pertandingan judo, karate, atau pementasan besar lainnya. Ruang latihan karate ada di samping kanan. Ruang latihan judo di sudut kiri. Nah, kita akan ke ruang utama. Kenapa harus ke sana? Bukankah kita melihat Kenji? Ya, Kenji-san pasti ada di ruang utama. Kini ada ujian kenaikan tingkat bagi pemegang sabuk hitam. Si Bungsu jadi sangat tertarik. Mereka memasuki gedung itu dari arah selatan, yaitu dari pintu utamanya. Dan di saat mereka masuk, di saat itu pula nama Kenji dipanggil. Di ruang tengah kelihatan ada sekitar 60 karateka pemegang sabuk hitam. Duduk berjejer dengan diam. Di seberang mereka kelihatan benda-benda tersusun. Abang akan ujian memecah benda-benda keras. Naruhito bicara perlahan. Kenji nampak tegak di tengah, membungkuk ke arah utara. Di mana di sana ada seorang lelaki gemuk duduk di lantai tatami dengan bendera Jepang besar di latar belakangnya. Terdengar aba-aba, dan Kenji menuju ke susunan batu genteng setinggi pinggang. Bungsu menatap dengan tegang. Kenji melakukan konsentrasi, dan memukul genteng itu perlahan sekali. Lalu mengangkat tangannya. Ada 3 kali hal itu dia lakukan, seperti memukul tapi hanya meletakkan tangannya saja. Kemudian dia mengangkat tangannya kembali ke sisi pinggang. Dan seiring dengan teriakan yang mengguntur pukulannya meluncur keras ke bawah. Terdengar suara berderam, dan genteng setinggi pinggang itu ambruk semua. Si Bungsu kaget melihat kekuatan ini. Lalu disusul dengan ujian pemecahan benda keras lainnya. 4 orang karateka sabuk coklat maju. Di tangan mereka terpegang papan setebal 2 jari dengan ukuran 4 segi. Mereka membuat lingkaran di sekitar Kenji. Kenji tegak di tengah dan kembali memusatkan konsentrasi. Ketika aba-aba, Hajime, mulai, terdengar, dengan cepat sekali tangan dan kakinya bekerja menghantam ke-4 papan yang diatur dan dipegang oleh ke-4 karateka itu. Yang pertama adalah pukulan tangan kanan lurus ke papan yang seukuran dada. Papan tebal itu pecah 2. Gerakan berikutnya adalah menendang melingkar ke papan yang ada di sebelah kiri yang ditaruh setinggi kepala. Papan itu kena tendang dengan bantalan di pangkal jari kaki persis di tengah. Dan patah 2, masih dalam gerakan yang sama. Kenji berputar menghantam papan di tangan karateka yang ketiga. Papan itu dia hantam dengan ujung-ujung ke-4 jari kanannya. Persis seperti orang menikam sesuatu. Papan yang ditaruh setinggi dada itu anjlok, pecah 2, dan dengan pekikan kuat, tubuhnya melambung dan tendangan sambil melompat yang dia lakukan menghantam papan ke-4. Papan ke-4 ini dipegang dengan kuat dan ditaruh jauh di atas kepala karateka yang ke-4. Untuk mencapainya dengan tendangan, Kenji harus melompat terlebih dahulu. Tapi papan itu kembali hancur dimakan kakinya. Tak ada tepuk tangan. Ujian ini dianggap hal yang lumrah saja. Para karateka yang puluhan jumlahnya itu yang kesemuanya bersabuk hitam, pada memandang dengan wajah tenang. Kenji menarik nafas dan menghapus peluh. Kini tiba gilirannya ujian kumite bebas. Yaitu ujian perkelahian. Karateka yang telah menempuh ujian terdahulu maju ke depan. Mereka saling berhadapan. Seorang karateka lain maju ke tengah. Nampaknya dia adalah salah seorang sensei, pelatihnya. Dia memerintahkan memberi hormat, kemudian memberi aba-aba untuk mulai. Mereka mencari posisi, saling mengintai.
Tiba-tiba lawan Kenji membuka serangan dengan mengirimkan sebuah tendangan kilat ke lambung Kenji. Kenji menyilangkan tangannya ke bawah. Sebuah tendangan Maegeri ditangkis dengan tangkisan Gedan Juji Uke yang menyilang. Namun di saat itu pula pukulan tangan kanan lawan Kenji meluncur dengan cepat sekali. Waza Ari Owisuki, instruktur itu memberi isyarat kemenangan ke arah lawan Kenji. Naruhito adik Kenji menahan nafas. Kedua orang itu saling intai lagi. Saling maju, saling mundur, saling gertak. Suatu saat kaki kanan Kenji menyapu kaki kiri lawannya yang ada di depan. Teknik sapuan Ashibarai yang sempurna. Keseimbangan lawannya lenyap, tubuh lawannya miring ke kiri. Dan saat itulah pukulan kanan Kenji meluncur dengan cepat ke arah pelipis kiri lawannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 166. Terdengar suara pukulan mendarat. Lawan Kenji terpekik dan tubuhnya terbanting ke lantai. Si Bungsu menarik nafas lega. Hampir saja dia bertepuk tangan. Namun di bawah sana terdengar bentakan guru besar yang duduk di depan bendera Jepang itu. Hansoku Maid, katanya sambil menunjuk pada Kenji. Kenji berlutut dan memberi hormat dalam-dalam. Lawannya yang tergolek dengan mulut berdarah itu digotong oleh karateka-karateka yang lain. Abang dihukum. Naruhito berkata perlahan. Dihukum? Tanya si Bungsu kaget. Ya, dia melakukan kesalahan yang berat. Mencederai lawannya, mencederai. Bukankah pukulannya masuk dengan telak? Ya, telak dan tak terkontrol. Itu terlarang dalam karate. Setiap karateka harus mampu mengontrol pukulannya. Kontrol pukulan sebagai simbol dari kontrol diri. Orang yang tak bisa mengontrol pukulan, tandanya tak mampu pula mengontrol diri di luaran. Orang yang begini berbahaya bila tak diawasi. Sebab di negeri ini ada peraturan, setiap pemegang sabuk hitam karateka disamakan dengan seseorang yang memakai senjata tajam. Si Bungsu tak dapat mengerti keseluruhan ucapan Naruhito. Dan ketika di pintu keluar dia bertemu dengan Kenji, dia lihat temannya itu tersenyum kecut. Saya kurang latihan, Kenji berkata sambil menghapus peluh di wajahnya. Tapi engkau sanggup memecah genteng, memecah 4 papan penguji, dan memukul roboh lawanmu Kenji-san, si Bungsu berkata tak mengerti. Ya, saya lulus dalam ujian memecah benda-benda keras. Tapi tak lulus dalam ujian kumite. Kau ingat peristiwa saya dipukul penumpang di bawah kerek di kapal dulu Bungsu-san? Si Bungsu tentu segera saja ingat peristiwa itu. Ya, saya ingat, kenapa? Kau tahu Bungsu-san, kalau saya mau, waktu itu saya bisa menghancurkan kepalanya. Dengan sekali, genjot tidak hanya giginya yang rontok, tapi nyawanya juga bisa rontok. Namun saya telah diajar di perguruan untuk tidak melakukan kekerasan begitu Bungsu-san. Percuma saya belajar dan membaca sumpah perguruan selama bertahun-tahun kalau saya tak bisa menguasai diri saya. Tapi orang itu terlalu kurang ajar. Ya, dan apakah kekurang ajarannya itu harus saya pergunakan untuk menghancurkan dirinya? Orang memang menghendaki saya melakukan kekerasan. Tapi perguruan tak menghendaki demikian Bungsu-san. Saya tak mengerti apa tujuan perguruanmu Kenji-san. Kalau untuk membela diri saja kepandaian yang kita miliki tak bisa digunakan saya rasa percuma saja belajar payah-payah. Ya pendapatmu tak salah Bungsu-san. Bahkan di antara murid-murid karate dan judo sendiri pun pendapat begitu cukup banyak terdapat. Tapi, percayalah ada hal-hal yang tak dapat saya tuturkan dengan kalimat. Betapa sumpah perguruan itu mengikat kami para senior. Ada hal-hal yang mendasar dan sangat hakiki, yang saya tak bisa mengutarakannya. Terkadang hal itu juga menyiksa saya. Saya toh manusia biasa juga bukan. Sekali saat saya juga ingin menghantam lawan saya. Dan kalau itu sampai terjadi, lawan seperti yang di kapal itu, mungkin sekedar 6 atau 7 orang bisa saya libas semua. Namun hidup ini rupanya tidak hanya sekedar untuk memuaskan hati saja. Sudahlah Bungsu-san. Dan si Bungsu memang jengkel untuk memikirkannya. Kenji ternyata memiliki kepandaian yang tak tanggung-tanggung. Tapi kenapa dia tak mau membalas kekasaran yang ditujukan padanya? Dan tadi dalam ujian kenaikan tingkat, jelas pukulannya bisa merobohkan lawannya, lalu kenapa dia tak dinyatakan lulus? Malah dinyatakan dihukum, dia jadi malas memikirkannya. Bandit-bandit Yakuza bawahan Kawabata akhirnya mendapat kesempatan yang elok untuk membawa Hanako kembali ke rumah Kawabata. Kesempatan itu datang ketika di rumahnya tinggal Hanako sendiri.
Hanako memang dilarang Kenji untuk sering keluar. Dia tahu bahwa Yakuza adalah bandit-bandit yang tak kenal kasihan. Hari itu kedua adiknya yang lelaki sedang pergi sekolah. Kenji pergi latihan ke budokan. Sementara si bungsu telah lebih dahulu pergi ke tempat yang tak dia sebutkan. Hanako tengah menyediakan makan tengah hari ketika pintu depan diketuk orang. Gomen kudasai. Hanako meletakkan piring, kemudian bergegas ke depan. Hai, Donata Desuka, ya, siapa? Katanya sambil membuka pintu. Dan pintu itu didorong dengan kasar. Tiba-tiba saja tiga lelaki telah ada dalam rumah. Hanako, Kawabata mencarimu. Dia rindu sekali, salah seorang yang bertubuh gemuk bicara. Sementara matanya seperti akan menerkam tubuh Hanako. Hanako benar-benar kecut. Dia kenal tampang para lelaki ini. Jangan ganggu saya, katanya sambil berusaha lari ke belakang. Tapi seorang anggota Yakuza yang lain menghadangnya. Hanako sampai menubruk tubuh orang itu karena gugupnya. Dan orang itu memeluknya sambil tertawa menyeringai. Temannya yang dua lagi ikut tertawa. Hanako meronta dan berhasil melepaskan diri. Ayo ikut kami baik-baik. Kawabata ingin bicara denganmu. Jangan ganggu saya. Hanako mulai menangis. Ketika anggota Yakuza itu saling pandang. Mata mereka seperti akan menjilati tubuh Hanako yang padat berisi. Kemudian mata mereka juga meneliti rumah itu. Kalau kau tak mau pergi segera, kita boleh main-main dulu di sini. Hanako kembali bermohon agar ketiga lelaki itu pergi. Dia khawatir kalau abangnya atau si bungsu kembali. Dia tahu lelaki-lelaki ini adalah orang yang tak kenal belas kasihan. Namun dia salah duga kalau menyangka ketiga lelaki itu akan pergi begitu saja. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 167. Yang seorang lalu menangkap tangan Hanako. Kemudian menyeretnya ke kamar Kenji. Hanako berteriak-teriak. Musim salju di Tokyo adalah musim yang sepi. Namun demikian, daerah Uchiboridori di mana rumah mereka berada tetap saja daerah yang cukup ramai. Ada orang-orang yang lalu lalang di jalan. Dan mereka mendengar teriakan Hanako. Tapi Tokyo saat itu adalah Tokyo yang depresi. Tokyo yang kalut setelah kalah perang. Orang lebih suka mengurus diri sendiri daripada mengurus urusan orang lain. Itulah sebabnya kenapa tak seorang pun yang datang melihat apa yang terjadi di rumah itu. Beberapa orang menolehkan kepala. Tapi cepat-cepat melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tak mau berurusan dengan Yakuza atau tentara Amerika. Bagi mereka, kedua badan itu sama saja menakutkannya. Hanako memang bernasib malang. Lelaki yang menyeretnya ke kamar itu telah merobek pakaiannya. Dan menamparkan Hanako berkali-kali hingga gadis itu terkulai lemah. Dan dalam keadaan begitulah dia memuaskan nafsu jahanamnya. Cukup lama dia berbuat demikian. Kemudian keluar kamar sambil menghapus peluh. Giliranku, kata yang bertubuh pendek sambil berjalan ke kamar. Dan saat itu di luar terdengar orang bernyanyi menuju ke rumah. Suaranya terdengar berat dengan nada barito. Watashi o wasurenaide kudasai. Nakanait kudasai amega futemo ikimasu. Jangan lupakan saya, jangan menangis meskipun hujan turun. Saya akan pergi. Nyanyian itu adalah nyanyian pelaut-pelaut yang berangkat meninggalkan pelabuhan. Yang menyanyi adalah Kenji, abang Hanako. Dia tiba di pintu depan yang tertutup. Berhenti sejenak di bawah teras depan. Membuka mantel tebalnya yang dipenuhi salju. Mengipaskannya. Hanako-san, panggilnya sambil menyangkutkan mantelnya di paku di tiang depan. Kemudian dengan menjinjing judoki, pakaian judo-nya dia membuka pintu. Dia membuka pintu sambil hidungnya mencium bau harum masakan Hanako yang terletak di meja. Siulnya berhenti. Dua lelaki berpotongan kasar yang tak dia kenal kelihatan duduk di meja dan di kursi. Duduk dengan sikap yang benar-benar kurang ajar. Kedua orang itu memandang padanya dengan sikap cengar-cengir dan anggap enteng. Kenji masih akan bersikap sopan bertanya siapa mereka. Tapi pertanyaan itu dia lulur cepat tak kala dari pintu yang terbuka dia lihat Hanako terlentang tanpa pakaian. Dan di sampingnya berdiri seorang lelaki yang tengah menanggalkan celana. Hanako, serunya sambil menghambur. Namun secepat itu pula kedua lelaki itu memegangnya. Dia meronta, diamlah anak baik, adikmu tak apa-apa, dia justru tengah merasakan nikmatnya hidup. Kenji menggertakkan gigi, dan tiba-tiba dengan sebuah bentakan nyaring, orang yang memegang tangan kanannya dia renggutkan.
Dan dengan sebuah bantingan yang telak orang itu terhempas ke lantai. Tak hanya berhenti di situ, tangan kanannya bergerak cepat pula. Dan yang tegak di kirinya kena bogem mentah yang tak tanggung-tanggung. Sebuah pukulan karate bernama Chudan Suki menghajar gigi lelaki itu hingga rontok 6 buah. Lelaki itu terlolong. Lelaki yang di kamar mengurungkan niatnya. Menghambur keluar kamar dan di tangannya memegang samurai pendek. "Hai, berani kau melawan Yakuza," katanya sambil mengayunkan samurai pendek itu. Namun Kenji yang telah kalap melihat adiknya diperkosa menghantam tangan lelaki itu dengan sebuah tendangan Mae Geri yang telak. Tangan orang itu berderak. Sikunya kena tendangan Kenji. Samurainya terlempar ke atas dan menancap di loteng. Dan serangan berikutnya merupakan sebuah tendangan Kikomi. Tendangan menyamping yang menghajar dada lelaki itu. Dia tersurut dengan mata mendelik. Jantungnya pecah kena tendang. Dan maut merenggutnya segera. Namun saat itu pula sebuah tikaman samurai dari lelaki yang tadi dia banting tak bisa dihindarkan. Lelaki itu, setelah merasakan sakit yang amat sangat, merangkak bangkit dan menghunus samurainya. Dan ketika Kenji memusatkan amarah dan konsentrasinya pada lelaki yang keluar dari kamar adiknya itu, saat itu pula tikaman tiba. Rusuknya terasa pedih begitu samurai merobek kimono dan pakaian dalamnya. Darah menyembur. Tikaman samurai itu cukup dalam dan memanjang. Dia berbalik, dan samurai itu kembali menghajar perutnya. Dia terpekik, perutnya robek dan darah menyembur lagi. Dia jatuh terduduk. Dan saat itu pintu terbuka. Di pintu tegak si bungsu. Kedua lelaki anggota Yakuza itu menoleh. Si bungsu tegak dengan mulut terpaut rapat. Matanya bersinar seperti api yang siap membakar. "Siapa kau?" desis lelaki yang memegang samurai itu. Si bungsu menyapu ruangan itu dengan pandangan mata. Dan sekilas dia dapat menerka apa yang terjadi. Teman anggota Yakuza yang pernah dia bunuh ketika menolong Hanako di terowongan daerah Yotsui dulu, kini datang lagi mencari Hanako. Dan dari pintu kamar Kenji yang terbuka, dia melihat kaki sebatas paha Hanako terkulai ke bawah tempat tidur. "Siapa kau?" Jepang bersamurai pendek dan bertubuh besar itu menggeram tak kala melihat orang asing yang baru masuk itu tak mengindahkan pertanyaan pertamanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 168. "Saya malaikat maut," desis si bungsu sambil maju perlahan. Di tangan kirinya samurainya terpegang kukuh. Sementara tangan kanannya tergantung lemah. Anggota Yakuza itu ingin segera menyudahi pekerjaannya. Dia maju menyongsong si bungsu. "Bungsu-san, larilah. Selamatkan dirimu." Mereka anggota Yakuza. Suara Kenji terdengar lemah memperingatkan. Namun peringatannya sudah terlambat. Karena saat itu anggota Yakuza itu telah menghayunkan samurainya membabat perut si bungsu. Anggota Yakuza adalah bandit-bandit yang mahir dalam bela diri. Karate, judo dan aikido mereka kuasai dengan baik. Hanya saja tadi mereka dilumpuhkan oleh Kenji karena tingkatan kemahiran Kenji jauh lebih di atas mereka. Tapi selain bela diri tangan kosong, mereka juga menguasai dengan sangat baik teknik samurai. Dan samurai adalah sesuatu yang tak dipahami oleh Kenji. Dan kini anggota Yakuza itu tengah memancungkan samurai pendeknya ke perut si bungsu. Namun seperti kecepatan cahaya, selarik sinar putih panjang memintas gerak samurai pendek itu. Gerak samurai Yakuza itu terhenti. Ada rasa perih yang melumpuhkan terasa. Dan dengan terkejut bercampur heran dia menatap dadanya berdarah. Memandang ke kiri ke kanan. Dan dia berusaha melanjutkan gerak samurainya. Bukankah dia termasuk seorang yang mahir dalam samurai? Tapi kembali sinar putih yang amat cepat itu memintas. Dan kini tangannya yang memegang samurai itu putus. Potongan itu jatuh ke lantai berikut samurai pendeknya. Kepala Jepang itu berpaling heran dan takjub. "Saya adalah malaikat maut." Si bungsu mengulangi kata-katanya tadi. Dan seiring dengan itu samurainya bekerja lagi. Kepala anggota Yakuza itu terdongak ke belakang. Lehernya hampir putus. Dia rubuh dan mati dengan darah menyembur-nyembur dari leher dan tangan serta dadanya. Anggota Yakuza yang seorang lagi, termasuk Kenji, ternganga melihat kejadian itu. Benar-benar takjub dan kaget. Perlahan si bungsu memalingkan tegak menghadap pada anggota Yakuza yang gemuk pendek itu. Anggota Yakuza itu sudah hancur mentalnya. Dia menggigil. Dia memang pintar memainkan samurai. Tapi melihat lelaki asing ini mempergunakan samurainya,
dia merasa beraknya hampir keluar. Ini bukan orang, ini setan. Hanya setan yang bisa mempergunakan samurai secepat itu, hati lelaki itu berbisik kecut. Engkau saya ampuni, dan sampaikan pada pimpinanmu. Di sini Kenji-san dan saya si bungsu dari Gunung Sago, Indonesia, menanti kalian. Datanglah, dan akan kami nanti dengan samurai di tangan. Sebagai bukti bahwa kami menantang Yakuza yang telah menodai Hanako, bawa pesan berdarah ini. Seiring ucapannya, samurai keluar lagi dalam kecepatan kilat. Dan sebelum Kenji atau lelaki Yakuza itu tahu apa yang dimaksud oleh si bungsu dengan pesan berdarah itu, anggota Yakuza itu terlolong. Tangan kanannya putus hingga bahu. Darah menyembur-nyembur dari bahu yang putus itu. Namun lelaki itu tak berani bergerak. Sebab ujung samurai si bungsu melekat di lehernya. Katakan pada pimpinanmu, atau siapa saja di antara anggota Yakuza Jahanam itu, jika mereka berani mengganggu Hanako, Kenji atau adik-adiknya, mereka akan menerima nasib seperti temanmu ini. Kini tinggalkan tempat ini segera. Dan lelaki itu tak usah diperintah untuk kedua kalinya. Lepas saja dari setan samurai, itu sudah mujur baginya. Dia segera angkat kaki 1000. Persetan dengan 2 bangkai temannya yang tergeletak dalam rumah itu. Dan lelaki itu tak mau melapor ke rumah Kawabata. Bikin apa dia ke sana? Kalau dia datang ke sana, dia pasti disuruh menunjukkan rumah Hanako. Dan itu berarti harus berhadapan dengan anak muda dari Indonesia itu kembali. Aimak, berhadapan dengannya. Minta ampun, daripada berhadapan dengannya lebih baik bunuh diri pikirnya. Dan dengan pikiran begitu, dia lalu berlari ke rumah sakit. Selesai mengobati tangannya yang pontong itu, dia naik kereta api. Pulang ke kampungnya di mudik sana. Persetan dengan Yakuza. Kalau mereka mau, biar berhadapan sendiri dengan anak muda itu, pikirnya. Dan selama perjalanan menuju kampung, lelaki gemuk pendek bekas bandit itu tak henti-hentinya mensyukuri nikmat dewa yang telah memanjangkan umurnya. Kalau anak muda itu silap sedikit saja, dan samurainya dihadapkan ke jantungnya, dan dia berniat untuk potong ayam sebagai tanda syukur bila sampai ke kampungnya. Istri dan anak-anak serta mertuanya pasti akan kaget dan menangis melihat tangannya putus. Tapi dia akan berdusta, bahwa tangannya putus karena terjepit kendaraan bermotor. Dan kalau mereka tak percaya, dia akan ceritakan bahwa masih untung hanya kehilangan sebelah tangan. Bagaimana kalau dia kehilangan kepala? Dalam perjalanan dengan kereta api itu, anggota Yakuza ini kembali membayangkan wajah anak muda Indonesia itu. Berwajah tampan, pendiam tapi di dalamnya seperti ada kawah berapi yang siap memuntahkan laharnya setiap saat. Bulu tengkunya merinding bila mengingat betapa cepatnya anak muda itu mempergunakan samurai. Dia telah melihat beberapa orang Jepang yang mahir samurai. Misalnya Kawabata, gurunya sendiri. Tapi manakah yang lebih cepat? Persetan pikirnya. Tapi orang gemuk pendek ini hanya 2 hari hidup dengan tentram di kampungnya. Hari ketiga, datang ke kampung itu 4 orang lelaki. Meski dia tak kenal, tapi dari caranya, dia tahu bahwa orang ini pastilah suruhan Kawabata, anggota Yakuza dari wilayah lain. Memang begitu aturan permainan yang berlaku dalam Yakuza. Bila seorang anggota membelot misalnya, maka yang akan membereskan si belot itu adalah anggota dari wilayah lain. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 169. Dan si gemuk pendek ini yakin bahwa Kawabata pasti menyuruh menyudahi nyawanya. Gemuk, kenapa kau pergi saja tanpa melapor pada Kawabata-san? Yang memimpin utusan itu bicara dengan suara baritonnya. Si gemuk, itu hanya tersenyum. Dia yakin orang ini pasti tak begitu saja mau menyudahi nyawanya. Mereka ingin tahu lebih dahulu persoalan Hanako dan kedua temannya yang mati. Saya masih ada urusan lain yang penting. Nanti saya menghadap pada Kawabata-san. Dia menjawab, sekarang saja jelaskan. Kawabata-san sedang ke Hokkaido. Biar saya yang menjelaskan sendiri padanya. Jelaskan pada kami. Apakah kalian ingin kekerasan? Si gemuk yang bertangan pontong itu menggertak. Tapi dia salah duga. Keempat lelaki ini memang sudah diperintahkan untuk menyudahinya bila dia banyak tingkah. Salah seorang segera saja maju memukulinya. Tapi berbareng dengan itu, si gemuk ini juga sudah siap dengan samurainya. Begitu lelaki itu akan memukul si gemuk menghantamnya dengan samurai.
Tak ampun lagi orang itu terjungkal dengan dada tembus. Tapi itu pula lah pembelaannya yang terakhir. Sebab yang 3 orang lagi segera menikamnya dengan samurai. 3 bilah samurai segera melumpuhkannya. Si gemuk itu rubuh. Dai menyeringai kesakitan. Jahanam kalian akan disudahi oleh orang Indonesia itu, percayalah. Saya berdoa untuk itu. Dan dia mati. Ketiga lelaki anggota Yakuza itu saling pandang. Dia menyebut Indonesia. Salah seorang bicara. Apa yang dia maksud? Tak ada yang mengerti. Dan mereka lalu pergi meninggalkan rumah itu persis ketika istri si gemuk itu pulang dari pasar bersama anaknya. Ketika mereka naik taksi, mereka mendengar perempuan itu memekik. Dalam kekacauan setelah perang berakhir di negeri ini, kerusuhan demi kerusuhan timbul terus hari demi hari. Kerusuhan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang ingin menangguk di air keruh. Untuk itu korban berjatuhan. Mereka tak peduli apakah mereka akan membunuh orang lain, ataupun saling bunuh sesama bangsanya sendiri. Yang dituju organisasi ini adalah kekayaan untuk diri pribadi mereka. Ketika perkelahian itu usai, ketika si gemuk itu melarikan diri dengan tangannya yang putus sebelah, si bungsu menghampiri Kenji. Bungsu-san, engkau benar-benar luar biasa, terima kasih, engkau kembali menyelamatkan kami. Tenanglah Kenji-san, tolong lihat bagaimana keadaan Hanako. Ya, Tuhan, tolonglah adikku itu Bungsu-san. Bungsu segera teringat Hanako. Dia tegak dan masuk ke kamar. Hanako tengah duduk di sudut pembaringan dengan kain asal membalut tubuhnya saja. Matanya berair menatap hampa ke depan. Hanako-san, gadis itu tersentak. Dia makin menghindar ke sudut. Engkau tak apa-apa Hanako. Pergi, jangan dekati aku, pergi. Gadis itu berteriak. Tenanglah Hanako. Si bungsu berusaha mendekat, namun gadis itu melompat ke bawah dan berusaha untuk lari. Si bungsu mencegatnya di pintu. Pergi, jangan dekati aku, pergilah. Gadis itu memukul bahu si bungsu hingga kain yang menutupi tubuhnya jatuh lagi. Tenanglah Hanako, mereka yang mencemarkan dirimu telah kubunuh, tenanglah. Dan tiba-tiba gadis itu memeluk si bungsu. Menangis di dadanya, si bungsu mengambil kain dan menyelimutkan ke tubuh gadis malang itu. Lalu mengangkatkannya ke pembaringan. Gadis itu makin menjadi tangisnya. Nakanait kudasai Hanako-san, nakanait kudasai. Hanako, jangan menangis, katanya perlahan. Tapi gadis itu menangis terus. Dia menelungkupkan wajahnya ke bantal. Mereka telah menodai saya Bungsu-san, mereka benar-benar jahanam. Tenanglah, Bungsu-san, apa jadinya diriku? Aku tak berharga lagi. Apa artinya seorang gadis bila telah ternoda? Tenanglah Hanako, Tuhan akan melindungimu. Tuhan menyayangi orang-orang yang teraniaya. Tetapi Tuhan tak menolong kami. Buddha tak menolong kami. Buddha membiarkan diriku tercemar. Buddha membiarkan abangku teraniaya. Mereka tak menolong kami dari kekejaman bangsa kami sendiri. Tenanglah Hanako-san, bukan saya yang menolong kalian. Saya hanya penjalanan takdir Tuhan. Tuhan telah mengatur segalanya, tenanglah. Tabahkan hatimu, saya akan membantu Kenji-san. Gadis itu bangkit, duduk dan tiba-tiba memeluk si bungsu erat-erat. Terima kasih Bungsu-san, kami tak lagi punya orang tua. Engkaulah kini tempat kami berlindung. Engkau dan Kenji-san, jangan tinggalkan kami. Saya akan membantu kalian Hanako, percayalah. Hanako beberapa saat masih menangis di bahunya. Kemudian si bungsu membaringkannya kembali. Gadis ini benar-benar patut dikasihani. Dia mendapat goncangan jiwa yang dahsyat. Di ruang tengah Kenji tengah berusaha merawat lukanya. Bagaimana adikku, Bungsu-san? Dia tak apa-apa. Dia tengah istirahat. Bagaimana lukamu Kenji-san? Mereka memakai samurai. Di kamarku ada obat Bungsu-san, tolonglah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 170. Dan mereka sibuk mengurus luka-luka Kenji. Mujur Naruhito adik lelaki Kenji tak di rumah. Selesai merawat luka Kenji, si bungsu memberesi ruang tengah yang berlumur darah itu. Dia mengintip keluar. Tak ada orang. Salju turun seperti kapas. Hari sudah sore. Kita buang kemana mayat ini Kenji-san? Saya tak tahu harus dibuang kemana Bungsu-san. Saya tak sanggup berpikir. Nasib kami, saya serahkan padamu. Kenji berkata dari pembaringan dengan lemah.
Dia cukup banyak mengeluarkan darah. Bungsu bertindak cepat. Orang tak boleh tahu tentang apa yang telah terjadi di rumah ini. Terutama adik lelaki Kenji yang kecil. Bungsu mengangkat mayat itu satu persatu. Di belakang rumah mereka ada parit besar sekali. Parit ini dalam musim dingin begini penuh airnya. Airnya tak membeku karena seluruh air yang masuk ke sana disaring lewat penutup riol. Seluruh air akan berkumpul di saluran yang besarnya ada 3 meter bundaran. Dan saluran induk pembuang kotoran ini berada di belakang rumah mereka. Tanpa banyak pikiran Bungsu membuang mayat itu ke dalam riol besar tersebut. Tak peduli apakah mayatnya dihanyutkan atau tidak. Persetan, kemudian dia membersihkan darah yang bergelimang di lantai. Lalu mengepel lantai itu hingga kering. Ketika dia berhenti, dia melihat Hanako tegak di pintu. Gadis itu sejak tadi tegak di sana dengan tubuh lemah melihat si Bungsu bekerja. "Bungsu-san," katanya perlahan. Si Bungsu tersenyum, mendekati gadis itu, memegang bahunya, dan tiba-tiba gadis itu kembali memeluknya. Menangis lagi di pundaknya. "Tenanglah Hanako, semuanya sudah lewat." Hanako menggeleng, "Belum ada yang lewat Bungsu-san. Ini baru permulaan. Jakuza tak pernah meninggalkan sisa bila ia membereskan suatu soal. Mereka akan datang lagi dalam jumlah yang lebih banyak. Dan mereka akan membunuh kita. Engkau pergilah jauh-jauh Bungsu-san. Selamatkan dirimu. Biarkan kami menyelesaikan soal ini sendiri. Ini persoalan kami Bungsu-san. Jangan libatkan dirimu terlalu jauh." "Tenanglah Hanako. Siapa bilang ini bukan urusanku? Bukankah aku justru yang memulai membuat soal dengan Jakuza? Yaitu tak kalah membunuh keempat lelaki yang akan membawamu dari terowongan di daerah Yotsui dulu. Nah, akan kita lihat bagaimana akhirnya soal ini. Kita sudah memulai bersama. Dan kita akan tetap berkumpul bersama sampai soal ini selesai." Hanako kembali menangis. Dia baru menghentikan tangisnya ketika di luar terdengar suara anak-anak menyanyi. Naruhito pulang dari sekolah. Dia masuk dengan melompat gembira. Namun terhenti dan membungkuk dalam-dalam memberi hormat tak kala di pintu belik dia lihat si Bungsu tegak sambil tersenyum. "Selamat sore Bungsu-san," katanya. "Selamat sore Naruhito, kenapa sore baru pulang? Saya sudah bilang sama kakak tadi, bahwa ada acara di sekolah, mana kakak?" Hanako mendengar adiknya pulang segera ke kamar mandi membersihkan diri. Dia tak ingin adiknya mengetahui bencana yang telah menimpa mereka siang ini. "Kakakmu di kamar. Nah, letakkanlah buku. Sudah saatnya kita makan bukan?" "Hai," seru anak itu sambil berlari ke kamarnya. Sementara itu Hanako muncul di kamar makan menyiapkan makanan adiknya. Mereka memang belum ada yang makan sejak siang tadi. "Engkau bisa ikut makan bersama Kenji-san?" Si Bungsu bertanya pada Kenji yang terbaring di tempat tidurnya. "Ya, saya akan ikut makan. Perut saya memang lapar, tapi, apa jawab saya kalau Ito bertanya tentang luka ini?" Mereka bertatapan. Tak ada yang bicara. Katakan saja engkau cedera dalam latihan. Mereka tahu, dalam latihan karate dan judo tak dipergunakan senjata tajam. "Bagaimana kalau dikatakan bahwa engkau mendapat kecelakaan mobil ketika ke pasar tadi?" "Ya, itu lebih baik," kata Kenji sambil bangkit. Dan ketika makan Naruhito menanyakan luka Kenji. Dan mereka menjawabnya sesuai rencana semula. Lalu hari-hari setelah itu, mereka lalui penuh ketegangan. Pagi, siang, sore, petang dan malam mereka menanti dengan tegang. Tak seorang pun yang bisa tidur dengan lelap. Jakuza seperti akan tiba setiap saat. Mereka demikian tegangnya, hingga Hanako jatuh demam. Meski demikian, Naruhito tetap disuruh sekolah seperti biasa. Anak itu akan tetap aman. Sebab mereka pergi dan pulang sekolah dijemput oleh bus sekolah yang dijaga oleh petugas keamanan. Kepada kedua kanak-kanak itu kejadian yang menimpa mereka tetap dirahasiakan. Akhirnya suatu malam, "Kenji-san, kita bisa gila menanti begini," si bungsu berkata perlahan agar tak membangunkan Hanako yang baru saja tidur. Saat itu sudah lewat tengah malam. Ya, begini memang taktik Jakuza dalam menghancurkan mental lawan yang mereka anggap kuat bungsusan. Mereka mengharap kita lengah, atau menyerah, atau mengharap kita pindah dan mereka menyikat kita di perjalanan. Si bungsu menarik nafas panjang mendengar penjelasan Kenji. Dan akhirnya si bungsu memutuskan untuk datang sendiri ke rumah Kawabata. Menanti atau mendatangi, akhirnya toh sama saja. Yaitu pertarungan hidup atau mati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu,
karya Makmur Hendrik, bagian 171. Perbedaan antara menanti dan mendatangi adalah lama dan cepatnya pertarungan itu terjadi. Jika Yakuza ingin rapat penting yang dihadiri oleh Tokugawa menyiksa mental mereka lebih lama, maka itu berarti penantian itu bisa sebulan, 2 bulan atau lebih. Dalam saat penantian begitu, keseimbangan jiwa dan keteguhan mental benar-benar diuji. Mungkin dalam penantian itu mereka lengah, menyangka Yakuza telah melupakan peristiwa itu. Dan di saat lengah itulah Yakuza beraksi. Atau kalau tidak lengah, maka mereka yang menanti dengan tegang itu bisa pecah sarafnya. Hanya soalnya dia kini sendiri. Kalau saja Kenji tidak luka parah, maka dia yakin bisa berbuat lebih banyak jika pergi berdua. Tapi kini Kenji luka parah. Dan kini masih belum pulih. Dia tak memberitahu Kenji akan niatnya itu. Yang jelas dia harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Betapapun jua, Kenji dan adik-adiknya harus dia bantu. Dia berhutang budi banyak pada Kenji yang telah mengajarnya bahasa Jepang. Yang telah mengajarkan padanya tentang segala sesuatu kehidupan di negeri ini. Dia datang kemari untuk membunuh orang Jepang. Dia datang karena orang Jepang telah melaknati negeri dan keluarganya. Dia datang sendiri, ternyata ada keluarga Jepang yang mau bersahabat dengannya. Yang mengajarkan padanya tentang tata cara kehidupan negeri asing ini. Kalau tak ada Kenji, dia tak tahu bagaimana dia hidup di Tokyo ini. Bayangkan, berada di suatu negeri yang asing sama sekali. Asing bahasa dan asing segala-galanya. Dia datang hanya dengan modal dendam di hati, samurai di tangan dan keberanian di dada. Hanya itu modalnya. Dan di negeri ini modal itu ditambah oleh Kenji dan adik-adiknya. Dan kini Kenji serta adik-adiknya terancam bahaya. Bukankah dia harus membelanya? Esoknya, sehabis makan pagi, dia berangkat akan pergi ke stasiun kereta api. Siang itu di rumah Kawabata ada rapat penting yang dihadiri oleh Tokugawa. Yaitu kepala Yakuza untuk wilayah Tokyo dan sekitarnya. Rapat itu dihadiri oleh 20 anggota pilihan. Ada pengangkatan kepala-kepala cabang baru. Dalam organisasi Yakuza ada suatu wilayah tertentu yang dikepalai oleh pimpinan cabang. Saat ini Tokyo dibagi dalam 12 cabang utama. Dan Tokyo merupakan kota kedua bagi organisasi Yakuza. Kota pertamanya adalah Kyoto, yaitu suatu kota yang terletak sekitar 500 km di selatan Tokyo. Wilayah Tokyo dan sekitarnya dipimpin oleh Tokugawa. Tokugawa adalah keluarga turunan samurai yang tersohor sejak zaman dahulu. Dari suku Tokugawa inilah lahir pahlawan-pahlawan samurai yang tersohor di seluruh Jepang. Dinasti Tokugawa terkenal dengan pemerintahannya yang bersih. Dari suku mereka lahir perwira-perwira yang tangguh. Prajurit-prajurit yang bersedia mati untuk kerajaannya. Dan kalaupun ada Tokugawa yang hari ini menjadi seorang kepala begal seperti organisasi Yakuza ini, maka itu hanyalah sebagai kewajaran proses zaman saja. Tak seluruh suku pahlawan akan melahirkan pahlawan. Ada juga di antaranya yang jadi pengkhianat. Sama halnya, tak semua penjahat melahirkan turunan penjahat. Ada pula yang melahirkan penegak hukum, ulama, atau pendidik. Mereka sedang mengangkat minuman sake atas selesainya pemilihan pimpinan cabang yang baru tak kalah seorang anak muda tiba-tiba saja sudah berada di ujung ruangan. Gomen kudasai, katanya tenang. Suaranya menyebabkan gelas-gelas yang diangkat untuk meminum sake itu pada terhenti. Dan dengan cawan masih terangkat, semua kepala menoleh ke ujung ruangan. Semua mereka, tak terkecuali Kawabata, merasa heran atas kehadiran orang asing bertongkat ini. Tokugawa yang bermata tajam segera dapat mengetahui bahwa yang di tangan orang asing itu bukanlah tongkat biasa, melainkan sebilah samurai. Perbedaan samurai biasa dengan samurai yang di tangan orang asing itu adalah pada hulu dan sarungnya. Samurai anak muda ini sarungnya sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga jika mata tak terlalu tajam akan kelihatan seperti tongkat kayu biasa saja. Namun Tokugawa memang seorang keturunan samurai. Dia mengenal dengan baik puluhan jenis buatan samurai yang ada di seluruh Jepang. Dan sekali pandang saja, melihat lengkung dan ukuran panjang samurai di tangan anak muda itu, dia segera tahu bahwa anak muda itu memegang samurai buatan kota Sakamoto. Yaitu sebuah kota kecil di tepi Danau Biwa di Provinsi Chubu. Dan samurai dari negeri tepi Danau Biwa itu adalah salah satu di antara 3 samurai terbaik yang dibuat oleh Jepang. Maafkan saya mengganggu, lelaki asing itu, yang tak lain daripada si bungsu, berkata lagi. Kawabata memberi isyarat pada 2 orang lelaki untuk menyuruh orang itu keluar.
Tapi Tokugawa memberi isyarat lain. Dia justru tertarik dengan kedatangan orang asing ini. "Siapa Anda?" tanyanya sambil meletakkan cawan berisi sake yang belum diminum. Ke-20 orang pimpinan Yakuza daerah Tokyo itu ikut meletakkan cawan mereka seperti yang dilakukan Tokugawa. "Watashi wa Indonesia Jin desu. Bungsu desu, nama saya Bungsu, saya orang Indonesia," katanya tenang. Orang Indonesia, selamat datang. Anda rupanya datang dari jauh. Mari silakan minum bersama kami. Tokugawa memberi isyarat pada pelayan. Pelayan segera mengisi sebuah cawan dengan sake. Karena si bungsu tetap tak mendekat, maka Tokugawa menyuruh mengantarkan sake itu padanya dekat pintu. "Terimalah, mari kita minum bersama. Kami baru saja mengangkat pimpinan-pimpinan cabang yang baru. Sekalian sambil mengucapkan selamat datang pada Anda, mari kita minum sake." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 172. Tokugawa mengangkat cangkirnya. Ke-20 orang pemuka Yakuza Tokyo itu, termasuk Kawabata mengangkat cangkirnya. Si Bungsu menerima cangkir sake tersebut. Dan ketika semua mengangkat cawan tinggi-tinggi, dia juga ikut mengangkatnya. Semua memandang padanya sebelum meminum sakenya. Kemudian serentak mereka meminum sake tersebut. Si Bungsu juga meminumnya. Selama di Jepang ini, dia sudah terbiasa minum sake. Minuman ini memanaskan badan. Tak banyak bedanya dari air tapai di kampungnya. Hanya saja sake yang dia minum di Jepang ini, kualitasnya lebih baik dan wangi serta lebih keras. Itu menyebabkan tubuh lebih cepat panas dalam cuaca dingin bersalju seperti sekarang. Tokugawa meletakkan cangkirnya. "Nah, anak muda dari Indonesia, apa yang bisa kami bantu? Patut Anda ketahui, kami adalah kelompok Yakuza. Kau pernah dengar nama itu? Di Indonesia saya tak pernah mendengarnya. Saya hanya merasakan kekejaman tentara Jepang di negeri saya itu. Saya baru mendengar nama Yakuza di Tokyo ini. Dan saya segera melihat bahwa kelompok Tuan adalah kelompok penjahat yang benar-benar tak kenal peri kemanusiaan." Ke-20 anggota pilihan Yakuza wilayah Tokyo itu pada menahan nafas mendengar kekuarang ajaran anak muda dari Indonesia itu. Mereka menahan nafas. Karen yakin sebentar lagi anak muda ini akan disembelih oleh Tokugawa. Namun suatu keanehan terjadi. Tokugawa justru tertawa menyeringai. "Ya, Anda benar. Kelompok kami adalah kelompok bandit. Nah, kalau sudah mendengar bahwa kami adalah manusia yang tak berperi kemanusiaan, kenapa berani masuk kemari?" Ucapan ini adalah semacam ancaman. Dan ke-20 anggota Yakuza itu pada diam tak bergerak. "Saya datang mencari Tuan Kawabata," suara si bungsu terdengar perlahan. Matanya meneliti mencari mana lelaki yang bernama Kawabata itu. Semua mata, kecuali mata Tokugawa, pada menoleh pada seorang lelaki berdegap yang duduk persis di depan Tokugawa. Dan si bungsu segera mengetahui, dialah Kawabata. Dan dengan cepat dia mengukur lelaki itu. Dia yakin lelaki itu adalah lelaki tangguh, tapi licik dan sadis. Kawabata sendiri kaget mendengar bahwa dialah yang dicari anak muda ini. Dia benar-benar tak pernah mengenalnya. Ada perlu apa engkau mencari salah seorang pimpinan cabang Yakuza anak muda?" Suara Tokugawa terdengar bergema. "Saya mempunyai perhitungan dengan dia." Kembali semua mata menatap pada Kawabata. "Saya tak mengenal." Kawabata coba memutus pembicaraan, tapi tangan Tokugawa yang terangkat membuat dia terdiam. "Teruskan anak muda. Perhitungan apa yang ada di antara kalian berdua?" Suara Tokugawa terdengar lagi. Si bungsu segera mengerti. Orang inilah pastilah pimpinan Yakuza yang disegani. Sebab semua hormat sekali padanya. "Saya telah membunuh 5 orang anak buahnya, dan kali ini tak ada yang terdiam." Suara seperti lebah terdengar berdengung. Tak kurang dari Tokugawa sendiri juga jadi kaget. "Siapa yang kau bunuh?" 4 orang Yakuza yang beroperasi di terowongan bawah tanah di daerah Yotsui. Saat itu mereka mencoba dengan kasar menangkap seorang gadis bernama Hanako. "Saya telah memintanya untuk melepaskan gadis itu dengan baik-baik. Tapi mereka melakukan kekerasan. Maka saya terpaksa membunuhnya." Kawabata jadi merah mukanya. Semua yang hadir di sana jadi berpandangan. Mereka sudah lama menyelidiki siapa yang membunuh ke-4 Yakuza itu. Mereka selama ini yakin bahwa yang membunuh ke-4 anggota mereka adalah seorang samurai Jepang. Sebab luka di tubuh anggota mereka jelas bekas samurai.
Mana mereka pernah berpikir bahwa ada orang asing yang melebihi kemahiran anggota Yakuza memakai samurai. Kini rupanya anak muda inilah yang telah membunuh anggota mereka itu. Betapa mereka takkan kaget. Setelah itu, mereka datang ke rumah kami di Uchibori-dori. Mereka memperkosa Hanako di sana, dan melukai kakaknya Kenji. Mereka datang bertiga, yang satu mati di tangan Kenji. Yang satu saya yang membunuhnya, yang satu lagi saya suruh menyampaikan pesan kemari, pada Kawabata. Bahwa saya menanti Yakuza di rumah itu. Pesan itu saya suruh sampaikan dengan memotong sebelah tangannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 173. Ruangan itu benar-benar sepi seperti di kuburan. Suara anak muda itu mengagetkan mereka. Ceritanya seperti tak bisa mereka percayai. Namun itulah yang terjadi. Mereka menatap anak muda itu dengan pandangan takjub. Mungkinkah anak Indonesia ini sanggup melakukan seperti yang dia ceritakan? Apakah gadis yang kau ceritakan itu? Siapa namanya? Hanako. Ya. Apakah Hanako itu adalah istri atau kekasihmu? Suara Tokugawa terdengar lagi. Tidak, lalu kenapa engkau membelanya? Si bungsu lalu menceritakan pertemuannya dengan Hanako di terowongan di daerah Yotsui itu. Kemudian ternyata Hanako adalah adik Kenji. Teman sekapal yang telah mengajarnya bahasa dan tata cara kehidupan Jepang. Tapi terlepas dari masalah hubungan saya dengan Kenji, saya merasa perlakukan Kawabata atau Yakuza terhadap gadis itu sudah sangat keterlaluan. Terlalu biadab. Untuk itulah saya datang kemari. Mereka kini dicekam ketakutan di rumahnya. Mereka tak lagi punya ayah dan ibu. Setiap saat mereka merasa Yakuza yang ditakuti itu, yang bagi saya tak lain daripada bajingan busuk yang hanya berani menindas orang lemah, akan datang mencelakai mereka. Kini saya datang untuk membuat perhitungan. Tokugawa sampai berdiri mendengar ucapan anak muda ini. Yang lain juga pada tegak segera. Suara kursi bergeser terdengar bising sejenak. Mereka semua memakai kimono pelindung udara dingin. Kini mereka membuat setengah lingkaran. Di ujung lingkaran yang setengah itu, tegak si bungsu. Perhitungan bagaimana yang maksud akan kau buat dengan Kawabata? Suara Tokugawa terdengar berat dan mengandung amarah. Si bungsu tahu gelagat itu. Dia kini berada di sarang harimau. Namun dia datang sendiri. Kalaupun dia mati, maka takkan ada seorang pun yang akan menangisinya di Minangkabau sana. Tak seorang pun, maaf. Bolehkah saya tahu siapa tuan? Suara si bungsu tetap tenang. Tangan kirinya memegang samurai dengan kukuh. Sementara tangan kanannya lemas tergantung. Seperti tak bertenaga. Namun Tokugawa arif bahwa tangan kanan anak muda ini siap menyebar maut setiap detik. Dia arif benar akan hal itu. Dan dia segera dapat mengetahui bahwa anak muda ini adalah seorang samurai yang otodidak. Seorang yang mahir karena belajar sendiri. Diam-diam dia merasa bangga. Bangga bahwa ada anak muda asing yang mahir mempergunakan samurai. Senjata kebanggaan sukunya. Suku Tokugawa yang masyhur turun-temurun. Nama saya Tokugawa. Saya pimpinan bandit yang tak berperi kemanusiaan, Yakuza, untuk daerah Tokyo dan sekitarnya. Tokugawa memperkenalkan diri sambil mengulangi ucapan si bungsu tadi. Si bungsu membungkuk memberi hormat. Dan tanpa merasa rendah diri Tokugawa juga membungkuk dalam-dalam membalas penghormatan itu. Ke-20 anggota Yakuza di sana menjadi heran bercampur kaget melihat sikap pimpinan mereka ini. Bahkan gubernur atau wali kota sendiri tak pernah dia hormati seperti itu. Tokugawa, ya, saya Tokugawa, kau pernah mendengar nama itu? Maaf, saya banyak mendengar nama Tokugawa. Tapi yang saya dengar hanya tentang yang baik-baik saja. Tokugawa yang saya dengar adalah turunan pahlawan sejati. Turunan samurai yang tak ada duanya di seluruh Jepang. Tak pernah saya dengar seorang Tokugawa yang kepala bandit. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.